Silakan kalau ada mau pertanyaan. Ini berkaitan dengan landasan apa namanya tadi? Iptex dan landasan sosiologis. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, boleh Silakan Pak Sunario. Pak Cerwi? Ya, Ya, iya Pak. ya silakan. Mungkin agak flashback sedikit Pak Ya, terkait dengan landasan filosofis tadi Pak ya. ya, Nah, jadi kan eh, yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan hal-hal yang menjadi apa ya, intinya dilema pendidikan di Indonesia. iya, Jadi kan kalau kita lihat pendidikan kita ini dalam tanda kutip kan semakin mengalami kemunduran. Dulu orang Malaysia belajar ke kita, sedangkan sekarang malah kita justru malah di belakang Malaysia kan gitu. iya, betul. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak apa yang salah gitu? Padahal sebenarnya kalau kita belajar dari awal pendidikan kita yang diletakkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Pak Ki Hajar Dewantara, itu Iya, kan sudah berhasil mengantarkan Indonesia ke kemerdekaan ya. iya, Jadi itu landasan filosofisnya kalau nggak salah itu filsafat Among itu ya Pak ya. Nah, sama. apakah sekarang itu masih dikembangkan? Kemudian apa yang salah? Kira-kira bisa nggak kalau itu apa ya dioptimalkan lagi sehingga pendidikan kita bisa menjadi berjaya lagi? Jadi Iya, kita pendapat Bapak bagaimana? iya, betul. Jadi pertama kalau dilihat ada kemunduran, sebetulnya kita juga nggak bisa mengatakan tidak. Memang artinya begini, sebetulnya kemajuan ada Pak, tapi orang jauh lebih cepat larinya gitu ya. Kita tetap mengalami perkembangan, tapi orang lain jauh lebih cepat perkembangannya gitu. Jadi kalah lari aja sebenarnya. Kemudian mengapa demikian? Sekali lagi bahwa kurikulum ini tidak murni hanya kita bicara tentang ilmu, ya. Tapi kurikulum ini dalam tataran praktis itu juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan, sangat dipengaruhi oleh policy, politik ya, sangat dipengaruhi oleh itu Bapak Ibu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari pemerintahan kita terhadap kurikulum kita itu juga sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan kurikulum kita ke depannya gitu ya. Ini kita nggak bisa memungkiri ini. Jadi kalau misalnya kita kenapa sih kita kok kalah berlari dengan negara-negara lain dalam konteks itu? Ya berarti kebijakan kita terkait dengan kurikulum ini tidak sebenar-benar bisa mensupport terhadap keberhasilan kita ke depannya. Gitu. Itu yang juga kita perlu sadari ya. Kita tidak bisa menutup mata dulu di zaman Orde Lama, ya fokus mungkin kepada pembangunan fisik ya dan penataan pemerintahan kita di pasca kemerdekaan. Masuk Orde Baru yang kurang lebih 32 tahun, kita lihat bagaimana kondisi pendidikan kita. Kita lihat bagaimana perhatian pemerintah terhadap pendidikan, terhadap guru. Ini kan lemah sekali, Pak. Anggaran pendidikan hanya kurang lebih sekitar 5-7% gitu ya dari APBN, kemudian guru-guru kita kualifikasinya baru hanya SM, SPG gitu ya. Kemudian juga sarana pendidikan kita, dulu kan ada Impres gitu ya, sarananya juga tidak standar internasional. Jadi hal-hal semacam itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu terhadap mutu. Dan kalau kita lihat sedih juga, jumlah kontribusi anggaran pendidikan untuk membiayai anak-anak kita ke luar negeri untuk sekolah itu kita paling rendah juga Bapak Ibu. Kita kalah sama Malaysia, sama Brunei, sama apalagi Singapura, jumlah beasiswa untuk menyekolahkan anak-anak kita ke luar negeri, ke negara-negara maju itu kalah kalah sekali Bapak Ibu. Padahal dulu ketika negara Jepang, ketika mereka dibombardir dengan bom atom dan Hiroshima, apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan anak-anak terbaik yang mereka miliki ke luar negeri, Bapak Ibu, ke Amerika, ke Eropa, mereka kirimkan untuk mereka sekolah, Bapak Ibu. Mereka nyerap ilmunya sebanyak-banyaknya, kemudian dia balik lagi ke negara Jepang, kemudian membangun negaranya seperti itu. Jadi ada upaya-upaya yang strategis untuk itu. Jadi ini tidak bisa ditutupi, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya. Dulu ketika Orde Baru, apa yang dilakukan pemerintah? Kan fokus pada pembangunan fisik saja kan.
Meskipun juga beberapa di antaranya juga tidak sampai selesai. Dulu kita ngebangun infrastruktur, penerbangan, PT Dirgantara dibangun. Begitu launching, pemerintah sendiri yang nyetop, tidak boleh lanjut karena ada intervensi dari IMF dan seterusnya lah. Jadi ini sangat pengaruh juga terhadap perkembangan pendidikan kita. Dulu ketika Profesor B.J. Habibie kan, Bapak bisa lihat bagaimana riwayatnya kan, beliau sebetulnya berkarir dulu di Jerman karena di sana jauh lebih dihargai ya. Baru kemudian ada kesadaran dari pemerintah untuk menarik kembali ke Indonesia. Coba bayangkan kalau orang-orang sehebat kayak B.J. Habibie itu banyak disekolahkan ke luar negeri, terus kemudian mereka sudah balik lagi membangun negara Indonesia. Luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa kebijakan politik pemerintah terhadap kurikulum, terhadap pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan kita ke depan, juga yang kita rasakan hari ini. Jadi ini kita tidak bisa memungkiri itu Bapak Ibu, meskipun secara grafik ya ada peningkatan lah ya, ada peningkatan, perbaikan dalam tataran sistem pendidikan kita gitu. Nah, filosofi kita sebenarnya, wah Bapak Ibu luar biasa, filosofi pendidikan kita itu bagus-bagus ya. Bapak Ibu lihat filosofinya pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya, beliau punya konsep taman siswa gitu ya. Kan pendidikan itu harus seperti taman, bukan seperti camp konsentrasi ya. Coba kalau seperti taman, indah, banyak bunganya, sejuk, nyaman. Orang tidak pernah bosan pergi ke taman. Karena menyenangkan. Tapi faktanya, sobat tanya anak-anak kita, ketika dia menghadapi hari libur, wah senangnya luar biasa. Mereka girang. Jadi kalau mereka sudah mulai hari Senin, aduh hari Senin. Jadi survei juga membuktikan seperti itu. Anak-anak lebih suka jam-jam libur daripada mereka main di sekolah. Jadi banyak hal-hal yang mesti kita perbaiki juga dari STAM itunya. Lagi-lagi itu sebetulnya lebih wrong-nya, constraint-nya, masalahnya lebih pada implementasi di kita yang tidak dikawal secara baik oleh pemerintah kita. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu barangkali komentar saya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu selain itu dari Pak Suwarno tadi ya. Ya, Pak. Saya ini Silakan Pak Saini. Ya, jadi begini Pak, bahwa dari landasan psikologis, dari psikologi perkembangan ada yang mengatakan bahwa dari kurikulum pendidikan di tingkat bawah, sepertinya ada kesalahan ya. Mungkin kalau kita perbandingkan dengan di Finlandia atau di Jepang. Sebagai contoh misalnya Pak, di Indonesia itu anak di usia TK itu matematika diajarkan gitu, cara berhitung diajarkan. Sementara kalau di Jepang itu usia TK itu matematika tidak diajarkan, tetapi etika dan bersosialnya yang diajarkan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan dalam hal ini, bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah memang ada kesalahan dari pakar-pakar pendidikan kita dalam menentukan kebijakan kurikulum itu, sehingga memang kalau kita lihat dari kenyataannya anak-anak yang memang diajarkan dari kecil ya, dari usia TK itu yang matematika misalnya, logika, ini bisa menimbulkan kebosanan pada anak. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah memang ada kesalahan di kita atau memang barangkali kitanya saja mungkin pendidiknya barangkali yang tidak bisa mengaktualisasikan apa yang dipikirkan ya atau ditentukan oleh kurikulum kita, Pak. Barangkali itu sementara. Makasih. Oke, terima kasih Pak Saini ya. Iya. Itu Bapak, tadi saya menanggapi Pak Saini, Pak. Oh, silakan Ibu siapa? Iya. Ibu Kulsum. Ibu Kulsum. Ya, silakan Bu. Iya. Mungkin menurut saya ya Pak ya, itu bukan kurikulumnya yang salah, tapi mungkin pendidiknya yang menerapkan di lapangannya seperti apa. Saya juga miris gitu ya Pak, bagaimana pendidikan di PAUD itu seperti mengajarkan berhitung segala macam dengan cara yang memang manual, tidak melalui bermain. Harusnya kan melalui bermain.
dan kurikulumnya juga mungkin tidak dipantau oleh pengawas atau dinas pendidikan. Kemudian saya juga sekaligus menanyakan mengenai tentang Merdeka Belajar itu tersendiri. Sering juga mengadakan lomba-lomba nih ya Pak. Lomba-lomba itu diatur sedemikian rupa sehingga anak tidak ada mengekspresikan, sehingga Merdeka Belajar itu tidak ada. Itu juga bagaimana kita menyikapinya, juga dampak psikologisnya itu bagaimana Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada waktu 5 menit, jadi ini kita coba jawab dulu yang pas ini dengan Ibu juga tadi sudah komentari. Sebenarnya gini Pak, jadi di Jepang betul, jadi mereka benar-benar menanamkan di kelas bawah itu adalah pertama kecintaan terhadap belajar. Menanamkan juga nilai-nilai karakter, itu benar-benar mereka push di tingkat pendidikan dasar. Dan kalaupun mereka sudah diajarkan baca tulis itu baru istilahnya warming up aja, dengan pendekatan yang menyenangkan gitu ya, bukan membebani mereka dengan berbagai macam tugas ya. Jadi polanya sudah sedikit berbeda. Jadi mereka tidak benar-benar mentargetkan itu, tapi mereka sudah mulai memperkenalkan yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka punya karakter dan juga senang terhadap ilmu gitu ya. Itu yang pertama. Nah, di kita sekarang sudah berangsur-angsur juga seperti itu, Pak. Pendidikan di TK kita juga secara aturan dari pemerintah tidak diwajibkan anak-anak diajarkan tentang kalistung ya. Tapi kalaupun mau diajarkan harus dengan pendekatan yang lebih menyenangkan buat anak. Jadi joyful learning gitu ya. Kemudian pembelajaran yang lebih ramah terhadap anak seperti itu. Nah, baru nanti di level pendidikan yang lebih tinggi lagi, maka penekanannya lebih pada kognitif dan juga keterampilan. Nilai-nilai akan sudah terbentuk dengan sendirinya. Jadi kalau kita ngajarkan ke anak-anak yang usianya sudah dewasa, sebetulnya nilai itu sudah terbentuk dengan sendirinya, kita hanya memberikan penguatan-penguatan saja, gitu ya. Jadi sebenarnya on the track kita sudah terjadi ya di dalam kaitan dengan kurikulum kita, apalagi 2013 itu kan penanaman nilai itu lebih tinggi di pendidikan dasar. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan atas itu intelektualitas, keterampilan praktis itu yang kemudian porsinya jauh lebih tinggi lagi. Jadi sebetulnya nilai-nilai baik, nilai-nilai yang sudah sesuai dengan konteks teori sudah terjadi di kita, tinggal bagaimana pemerintah secara konsisten dan juga segenap masyarakat, termasuk para guru pengawas, itu juga mengawal sedemikian rupa. Makanya bagi orang-orang yang tidak puas dengan tatanan pendidikan yang ada di pemerintahan kita, itu diberikan slot juga untuk mengembangkan tatanan pembelajaran pendidikan yang unik, yang khas. Itu sangat diperbolehkan. Ada aturan-aturan yang mengatur juga seperti itu, Bapak Ibu. Yang penting tidak boleh melanggar ideologi bangsa kita. Jadi kalau kita bikin sekolahan, bikin kurikulum harus berdasarkan landasan Pancasila, tidak boleh berdasarkan landasan yang di luar itu, gitu ya. Silakan, itu ya. Karena kita juga menganut sistem pendidikan yang demokratis, sistem kurikulum yang demokratis, ya, sesuai dengan falsafah kita, ya, dan juga harus dibarengi dengan nah, setelah ini nanti kita bahas seperti Bapak Ibu lebih dalam tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Itu juga ada beberapa ya, di antaranya kurikulum harus bersifat fleksibilitas ya, harus memiliki kelenturan di dalam menyesuaikan dengan perkembangan adat, budaya, agama dan juga karakteristik masyarakat kita. Baik Bapak Ibu, ini waktunya juga sudah mau habis, kita stop dulu, kita akan lanjutkan lagi di sesi yang berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.